Saya berbagi pengalaman kali ini mengenai berutang, ya, sebab saya teringat ketika krisis pandemi ini memuncak, ya, saya kedatangan saudara saya, pasang suami istri, mereka dalam keadaan sangat tegang itu dan mengarah kepada perceraian, ya. Setelah mendengar bagaimana situasi mereka, ya ternyata penyebab utamanya salah satunya adalah masalah keuangan. Kemudian mereka menjelaskan situasinya, mereka berutang, dan saya coba teliti, ternyata biaya berutang mereka, cost of debt, ya, mereka itu sekitar 50% lebih gitu. Saya sangat kaget gitu, dan mereka juga baru tahu gitu. Jadi perkenalkan dalam kesempatan seperti ini karena penggunaan utang itu adalah, ya, bagian dari keseharian, ya, untuk perencanaan kemakmuran, dan saya ingin sekali sharing pengalaman teman-teman karena ini hal yang kami alami juga, ya, gitu. Nah, saya mau sharing peraga teman-teman sekalian, ya, perkenankan. Baik, mudah-mudahan sudah dapat, ya, teman-teman, bahwa saya sangat serius untuk menyikapi hutang ini. Selalu teringat dua hadis Nabi terkait utang. Satu dari riwayat Baihaqi, ya, hati-hati berhutang sebab hutang itu adalah sumber kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Orang yang berhutang, ya, itu ada juga salah satu riwayat, mudah-mudahan saya nggak keliru, itu cenderung jadi pembohong gitu. Ya, malah di dalam bahasa Inggris debt, ya, hutang itu lebih ke arah death, mati gitu, ya. Hadisnya seperti saya sampaikan tadi imbang, ya, karena dewasa ini kita juga lihat ada orang misalnya di sosial media dia mengeluh begitu besarnya beban utang lewat pinjaman online, ya, pinjol. Ada teman saya yang berusaha juga di bidang keuangan, ya, financing ini. Saya pernah tanya, apakah ada orang yang minjem uang lewat pinjol juga dengan niatan nggak bayar gitu? Wah, dia bilang banyak banget, ya. Saya nggak tahu ini, tapi persepsi saya adalah, ya, harus hati-hati, ya, dan kita mesti tahu kapasitasnya, apalagi hutangnya jangka pendek, semestinya itu bisa diteliti. Ada hadis riwayat Ibnu Majah, ya, mereka yang berutang dengan niatan tidak membayar hutang itu dianggap sebagai pencuri, ya. Pencuri tentunya, ya, kurang berhaklah masuk surga, ya. Somebody debt is other people asset. Nah, hutang sendiri adalah, ya, menggunakan potensi daya beli di masa depan untuk membiayai kenikmatan sekarang, ya. Utang harus dibayar. Ketika pertama kali kita berutang tuh daya beli langsung naik, tapi ketika membayar, ya, kalau hutang ini kurang produktif itu daya beli cenderung menurun, ya. Kalau utang nggak dibayar secara kolektif agregat ini bisa memicu krisis perbankan gitu. Jadi kita mari sikapi dengan hati-hati. Saya sendiri tidak pernah tertarik dengan namanya pay later, ya, teman-teman. Saya mendingan invest first and spend kemudian, ya, gitu. Dan ini yang mau saya sharing. Nah, di peraga ini teman-teman bisa dilihat bahwa itu ada foto saya dan istri, ini cukup lama, ya. Kita pernah alhamdulillah menggunakan utang nih, ya, dan ini utang menurut kita super produktif. Kenapa saya sampaikan? Waktu itu ada informasi dari kakak saya, ada seorang pensiunan Pertamina, ya, ingin melego aset-asetnya, dia ingin pulang ke Jawa gitu, ya, dan ada kebun 5,5 hektar itu 40 juta. Ya, pasti Anda sekarang bilang sangat murah, ya. Masalahnya dulu saya nggak punya uang gitu. Akhirnya saya coba tanya ke kantor apakah bisa minjem, ya. Ternyata ada, ya, dan itu tanpa bunga, dan saya cicil sebulan langsung potong gaji itu 1 juta gitu. Dan
tanah tersebut ya, dulu masih hutan gitu, kita buka, kita tanam karet gaharu ya, dan itu dilihat udah ada hasilnya beberapa tahun yang lalu. Itu Putra Sulung kami Raka ya, selalu saya ingatkan bahwa karet itu bau, tapi insya Allah duit dari karet itu nggak bau. Saya sendiri pernah ketika memutuskan untuk membeli salah satu apartemen karena rumah saya di Depok terlalu jauh ya, sekitar 2 jam bahkan sekali ke kantor dan pulangnya juga ya. Akhirnya saya rembuk dengan keluarga untuk membeli apartemen. Kemudian saya tanya, kalau saya nggak bisa beli cash nih, apa ada fasilitas ya? Ternyata fasilitas dari pengembang tuh kredit dengan bunga 20%. Waktu itu saya udah invest cukup lama di saham ya. Kemudian dikalkulasi saya bahwa pasar modal setahun ke depan nih kelihatannya nggak akan naik 20% ya. Sehingga secara ya logis lah menurut kami ya bahwa ada baiknya ya kita langsung membeli apartemen itu dengan cash gitu ya, karena tadi kita udah menikmati harga saham yang meningkat ya, di lock saja untuk memiliki aset ya gitu. Nah, seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa saya udah lama ya punya cita-cita mobil idaman ya. Apalagi ke Palembang udah ada jalan tol ya, saya sendiri dengan istri bisa jalan-jalan. Kita juga ingin memantau properti kita di Palembang ya. Jadi model rumah yang kendaraan yang menyenangkan ya. Karena itu ini belum lama saya juga menghadapi situasi apakah saya perlu berhutang atau tidak ya. Tapi teman-teman ini adalah rumusannya nih ya. Jadi dalam berhutang ya kita coba lihat nih hutang dan daya beli ya, bahwa kita inilah panduannya, hutang harus produktif ya. Nanti kita nggak cuma bicara cicilan hutang ya bulanan terhadap gaji, tapi juga cost of debt ya. Nah, rumusannya untuk supaya optimum adalah imbal hasil dari aset yang dibeli lewat utang tersebut ya lebih tinggi dari biaya utang ya. Kita juga nggak ingin kredit macet. Nah, ini yang saya alami sekarang. Kita masuk coba ke hitung-hitungannya ya. Ini adalah ini angkanya terus terang saya modifikasi ya teman-teman. Saya ingin sekali mobil idaman saya nih ya. Katakanlah harganya 650 juta gitu, dan saya memilih DP 40% ya, tapi ada biaya lain yaitu asuransi ya, kemudian juga ada diskon di situ ya. Jadi total pembayaran pertama katakanlah di situ ya setelah DP 40% itu adalah 286 juta 100.000 lah ya. Sehingga kalau kita kurangkan on the road ya, dibagi pembayaran dikurang pembayaran pertama itu hitungan saya pokok hutang saya adalah 363,9 juta gitu. Nah, kemudian ini dari consumer finance-nya ya. Jadi katakanlah dia ada suatu skema cicilannya itu 18 juta sebulan ya, dan ini harus saya rasiokan dengan gaji bulanan saya gitu. Dan lama cicilan 2 tahun, tapi karena udah dibayar 1 bulan, tinggal 23 bulan ya, tinggal dikalikan 18 juta kali 23 berarti 414 juta. Ini adalah taksiran total utang saya gitu. Jadi dengan menggunakan rumus pertumbuhan PT dibagi P0 kurang 1, silakan dibagi 414 juta dibagi 363,9 juta ya, kurang 1 gitu, dan hasilnya 13,8. Jadi selama 2 tahun cost of debt saya 13,8 ya. Berarti karena ini 2 tahun, jadi kalau dibagi 2 dapatnya per tahun dengan taksiran 6,9. Perusahaan consumer finance itu menghitung angka lebih rendah, tapi saya lebih nyaman dengan angka saya yang lebih tinggi ya gitu. Jadi saya juga harus konservatif, dan tentunya informasi ini saya gunakan ya, saya harus berikhtiar agar total aset ya, saya punya aset yang lain atau juga kalau ini mungkin lebih ke arah ya mobilnya nggak saya taksikan gitu ya kira-kira, tapi saya punya aset yang lain itu harus diupayakan memberikan return lebih besar dari 6,9 sebagai cost of debt ya. Dan tentunya juga saya perlu tetap berusaha sehat, saya tetap ada pendapatan ya.
Nah, dengan cara ini aman. Jadi saran saya bagi yang mau berutang dari berdasarkan pengalaman kami ya. Jadi pertama, hindari rasio cicilan bunga per pendapatan itu melebihi 30% ya. Gitu. Kemudian juga bagaimana kalau sudah mendapatkan cost of debt ya, kita juga harus mengimbangi mencari ada aset lain yang bisa menutupinya. Nah, coba teman-teman sekarang 2 tahun ke depan ya, berapa kira-kira upside potensial dari investasi di pasar modal gitu. Jadi kalau misalnya 8,8% ya ini bisa tertutup ya gitu ya. Demikian kira-kira bagi pengalaman kali ini teman-teman. Saya sangat berharap nih sekiranya ada kasus-kasus ya perencanaan kemakmuran ini kita bicarakan masalah pembiayaan ya gitu, bisa juga ini digunakan untuk rumah atau properti ya gitu. Semoga tadi estimasi cost of debt ini membantu teman-teman berhutang lebih cermat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.